Halo semuanya, selamat sore. Aku Tiffany Tanli, bagian keluarga dari Binus Karir Ambassador. Kali ini kita akan ngebahas seputar kesempatan magang di Bank BTPN. Kita kedatangan narasumber bersama Kak Gilang. Kita invite dulu, kita invite lagi. Oke. Gilang ya. Nih untuk Binusian yang cari info tentang magang boleh banget join langsung ke live IG-nya. Halo, ini dia narasumber kita Kak Gilang. Hai Tiffany. Halo, Hai. gimana Kedengeran Kak kan nih kabarnya? suaraku? Iya, udah kedengeran. Alhamdulillah kabar baik. Kamu gimana? Sehat? Baik juga, sehat. Oke. Nah, Kak Gilang, em, kali ini kan kita mau membahas nih tentang seputar kesempatan magang di Bank BTPN. Nah, sebelum lebih lanjut, aku mau dong kita semua kenalan dulu nih sama Kak Gilang. Oke. Oke, hai teman-teman semua. Aku manggilnya teman-teman aja ya, biar kan ini followersnya muda-muda semua ya. Ya. Masih mirip-mirip lah sama aku juga masih muda gitu. Hai teman-teman semua. Saya Gilang. Saya employer branding lead-nya Bank BTPN. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pernah ikut sharing sessionnya Bank BTPN atau follow LinkedIn-nya Bank BTPN, nah itu adalah part of konten-konten yang dikerjakan oleh tim employer branding. Gitu. Saya di BTPN sudah 3 tahun. Sebelumnya sempat bekerja di beberapa industri yang berbeda, sempat di Traveloka, sempat di Sequis Life juga, di Toyota pernah, di DDI, Consultant HR, dan di Indonesia Mengajar, itu pekerjaan pertama pada waktu itu. Jadi industrinya macam-macam, dan di beberapa perusahaan itu juga banyak kan juga ngurusin anak-anak intern sih sebenarnya. Hmm, Gitu. oke oke Itu oke. sih short perkenalannya aja. Nanti kalau mau kenal lebih detailsnya bisa lihat LinkedIn aja ya di Gelar Ramadan. Oke, bisa langsung cek ke LinkedIn-nya Kak Gilang. Kalau misalkan nih, berarti Kak Gilang udah banyak banget ya pengalaman kerjanya. Berarti kalau misalkan kita mau konsultasi lebih lanjut nih, misalkan binusiannya setelah sesi ini, boleh nggak kira-kira? Boleh banget. Aku open kok buat bantu teman-teman yang memang biasanya kan kalau habis lagi kuliah ya, itu kan masa-masa lagi labil, lagi Mm-mm. bingung, atau biasanya lagi compare sama temannya, ada yang udah dapat kerjaan, ada yang udah dapat magang, ada yang belum gitu ya. Hmm. Mau ngobrol-ngobrol santai, just inform me. Nanti aku coba bantu yang aku bisa ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Gilang. Nanti mungkin bisa dihubungin by Instagram Kak Gilang ya? By LinkedIn aja, biar nanti Oh, by lebih LinkedIn. biar lebih Oke, enak dan lebih cepat juga. Gitu. oke. Nanti LinkedIn-nya mungkin kita bisa taruh di komen aja kali ya, supaya Siap. teman-teman bisa lihat. Oke, nah kita langsung aja. Eh, Perkenalan nih seputar Bank BTPN gitu. Oke, teman-teman, saya bilang perwakilan dari Bank BTPN. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang yang lagi heboh dengan digital banking, nah Bank BTPN itu sebenarnya salah satu produknya mungkin teman-teman semua sudah sering pakai sekarang itu Genius ya. Tiffany pakai Genius? Pakai, aku sempat pakai. Nah, Genius adalah salah satu produk dari Bank BTPN. Nah, kalau kita melihat visinya Bank BTPN itu, we're trying to become the first choice bank di Indonesia yang significantly change the life of millions people di Indonesia, tapi terutama melalui teknologi digital sebenarnya. Jadi fokusnya Hmm. adalah teknologi digitalnya. Makanya produk-produknya pun akan banyak lebih mengarah ke situ. Nah, kalau yang teman-teman tahu Bank BTPN juga, bayangannya isinya itu kita mostly millennials sebenarnya, hampir 30-an%. Jadi anak-anak muda semua nih. Jadi kalau Tiffany manggilnya tadi kan manggilnya Kak ya, bukan Pak gitu. Karena Hmm. sebenarnya kita semua masih muda dan apa gaya kerjanya juga sangat santai banget sih sebenarnya. Oh, berarti lingkungan kerjanya
enak gitu ya, nyaman, santai. Enak banget, seru banget sebenarnya kalau daily-nya, kebayangnya kalau kerja di bank nanti harus pakai kemeja rapi dan sebagainya. Sebenarnya udah enggak. Kalau di Bank BTPN tuh flexi style ya, jadi mau pakai jeans, mau pakai sneakers juga, celananya juga, sepatunya gitu ya. Tapi untuk beberapa teman-teman misalnya yang di cabang yang melayani nasabah, mau nggak mau tetap pakainya harus rapi, Oh, gitu kan seragam. ya. Karena kan melayani customer Bank BTPN juga gitu. Tapi yang di head office yang lain-lain kita sudah flexi style sih. Oh, begitu. Yes. Aku juga sempat magang sebelumnya di Sinar Masnul Hmm, Academy dan lingkungannya juga kurang lebih sama nih dan enak banget memang yang seperti itu tuh suportif. Jadi kita bisa berkembang, nggak ada senioritas juga, bener-bener semua diajarin. betul. Oke, aku mau langsung tanya-tanya aja ya Kak Gilang ya. Boleh. Kira-kira di Bank BTPN sendiri ada program magang dan kira-kira dibukanya itu di bagian apa gitu? Oke, kalau di Bank BTPN sendiri sebenarnya kita ada program magang dan itu Mm-mm. setiap tahun kita buka sih. Kemarin dari BINUS kita baru terima ada sekitar 25-an gitu ya. Kan Oh, dari BINUS ada program internship yang 1 tahun mm-mm. ya. Nah, Ya. itu juga kita ada. Jadi program internshipnya sendiri di Bank BTPN itu rutin, biasanya di awal tahun atau di pertengahan tahun sih. Itu. Nah, kalau buat teman-teman yang dari BINUS, itu kita juga udah kerja sama-sama BINUS, informasi-informasi magang biasanya kita share. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah masih open? Sekarang udah enggak nih, karena baru join kan teman-teman di bulan lalu gitu. Oh, Jadi nanti akan kita buka lagi di pertengahan tahun ini program internshipnya. Jadi teman-teman bisa cek di karir site-nya Bank BTPN, coba cek di websitenya resmi Bank BTPN di bankbtpn.com. Nanti di situ ke bagian karir site, nah teman-teman bisa lihat tuh ada peluang internship apa saja. Gitu sih, Tiffany. oh. Berarti kalau misalkan aku boleh tahu sama Binus ini Hmm. kerjasamanya udah lama ya Kak ya? Sudah lama, sudah bareng sama Hmm. Binus dari 2018 kalau nggak salah, Oh, sudah bareng juga gitu. Nah, sekarang kan lebih intens lagi, makanya hadir bareng di IG Live ini untuk mungkin bantu teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjutnya lagi ya, gitu. oke. Kalau misalkan dari Bank BTPN sendiri membuka lowongan magang lagi kan nanti di pertengahan tahun ini ya, itu dari Ya, Binus apa kita langsung apply ke Bank BTPN-nya? nanti bisa langsung apply ke Bank BTPN lewat karir site kita, Oh, atau lewat misalnya karir. teman-teman ada akun Kaliber gitu ya, itu juga bisa. Tapi nanti kalau yang dari Binus apps-nya sendiri kan biasanya ada, nah itu juga nanti kita akan info Hmm. ke tim Binus internship sih, gitu. Iya, oke. Oke, thank you Kak Gilang. Kalau misalkan aku mau tanya nih, kira-kira benefit Hmm. apa saja yang bisa kita dapatkan selama magang di Bank BTPN? Oke, so kalau tanya sebenarnya benefit apa aja sih yang didapatkan kalau teman-teman magang ya? Sebenarnya ini ngomongin magangnya secara keseluruhan ya gitu. Yang pasti teman-teman akan dapat pengalaman untuk satu gain valuable working experience. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saya belum pernah punya pengalaman kerja nih gitu. Nah magang itu bisa jadi kesempatan tuh buat teman-teman tahu dunia kerja itu sebenarnya seperti apa. Iya sih betul. Apakah seindah yang dibayangkan atau sebenarnya enggak gitu ya. Karena dunia kuliah dan dunia kerja kan pasti ada yang harus disesuaikan ya gitu. Nah, Mm-mm. itu teman-teman akan belajar di situ juga. Jadi kalian punya satu istilahnya satu privilege sendiri untuk merasakan itu ketika magang. Nah, yang kedua, explore career path. Mungkin ada yang kuliah kayak bingung ya sebenarnya saya tuh kuliah nanti kerjanya apa ya Kak gitu. Itu ada yang suka bingung dan sebagainya. Nah, Iya. magang itu adalah kesempatan buat kalian untuk explore career path sih sebenarnya. Sebenarnya cocok nggak sih saya kerja di sini gitu. Bisa tahu lebih detail dan sebagainya itu ketika magang bisa dieksplor. Nah, kalau mungkin Tiffany dulu sempat magang juga kan ya? Mm-mm, iya betul. Nah, itu kan jadi bisa apa yang didapatin sama Tiffany waktu pas magang pada waktu itu? Kalau misalkan yang aku dapetin sih, bener kata Kak Gilang tadi, aku dapat pengalaman yang aku tuh sebelumnya kan nggak tahu dunia kerja tuh kayak apa, dan Hmm. nggak terbayang aja gitu. Terus pas magang, oh jadi terbayang ya ternyata seperti ini gitu lingkungan kerjanya. Dan aku sih termasuk yang beruntung karena aku mendapatkan tempat magang yang suportif kayak yang tadi Kak Gilang mention tadi, kalau misalkan lingkungan kerjanya itu santai, asik, dan emang peluang berkembangnya banyak. Aku jadi beda sih setelah
melakukan internship, aku yang dulu bukannya sekarang gitu setelah melakukan Ya, internship. betul sekali. Nah, teman-teman buat yang tadi mau magang ya, biasanya coba tuh dilihat perbedaan teman-teman sebelum magang sama setelah magang tuh kayak gimana. Pasti akan kerasa bedanya sebenarnya apa yang berubah tuh. Jadi ketika teman-teman magang pun ada yang diukur atau di measure lah ya kita bilang. Jadi nggak sekedar oh iya nih wajib nih dari kampus wajib magang gitu ya sekian SKS, tapi sebenarnya teman-teman kayak nggak merasa mendapatkan sesuatu. Nah itu caranya adalah tadi dengan di measure. So jadi dapat benar-benar pengalaman kerjanya dan juga bisa nge-develop skills teman-teman sih ketika magang itu gitu. Dan yang paling penting adalah networking sama professional worker juga kan gitu. Iya betul Ketemu betul. sama leadersnya, Iya ngobrol gitu betul. ya. Betul nggak ya? Betul gitu Iya ya betul Tiffany? betul banget. Iya betul banget. Gitu. Aku juga ngalamin gitu. Kalau misalkan untuk magang di Bank BTPN, kira-kira apa Ya. sih yang harus dipersiapkan sebelumnya gitu? Oke, sebenarnya bukan cuma magang di Bank BTPN sih, tapi kalau teman-teman mau magang dimanapun Mm-mm. company-nya, first thing first yang teman-teman harus cek adalah lowongannya itu informasiinnya pekerjaannya apa gitu. Kenapa itu penting? Terkadang ini case-nya Tiffany yang selama ini aku dapatkan, bukan cuma satu dua kali, bahkan ratusan kandidat yang apply. Jadi Mm. Bank BTPN itu yang apply internship-nya ada dari 2018 sampai 2020 kemarin itu ada sekitar 12 ribuan. Banyak banget. Jadi yang apply banyak banget for intern, Hmm. tapi sebenarnya requirement internnya itu udah jelas bahwa satu masih kuliah dan sudah ada Hmm. spesifik semester berapa, ya kan? Hmm. Udah pasti jelas umurnya juga ada batasannya, gitu. Hmm. Tapi biasanya yang apply sudah ada pengalaman kerja 3 tahun, gitu ya, atau bahkan yang udah spesifik nih di kualifikasinya jurusannya kita minta IT, gitu ya tapi Hmm. dia dari jurusan lain tetap apply karena kan kalau misalnya IT ada spesifik technical skills yang Hmm. dibutuhin Oh. yang mungkin teman-teman dari jurusan lain bisa dia ikut sertifikasi atau apa sebenarnya bisa gitu tapi yang di require itu nah itu kadang nggak dibaca nih gitu jadi kalau mau ditanya apa yang mesti disiapin pertama coba dicek dulu lowongannya itu seperti apa gitu nah dari Hmm. situ nanti teman-teman baru bisa di customize CV-nya teman-teman strength-nya apa aja atau pengalamannya disesuaikan sama kebutuhan internship di company tersebut gitu jadi buat aku sih paling penting itu sih Tiffany yang pertama baca dulu deh gitu karena Iya. kalau nggak baca suka ya udah sebar aja CV biasanya gitu ya aku sebar Hmm. CV ke banyak kok nggak dipanggil magang nih ya bisa dicek dulu sih sebenarnya dia apply-nya memang spesifik itu dibaca atau enggak buat aku sih itu yang pertama dulu sih Tiffany. Oke. Terus kalau misalkan skill dan kemampuan apa tuh yang kita harus punya terlebih dahulu gitu sebelum magang? Kan ada nih angkatan di bawah aku yang nanya, Kak, kalau misalkan aku nggak pernah punya pengalaman organisasi, aku nggak Hmm, pernah kupu-kupu kuliah pulang aja gitu. Gimana ya. ya kalau dapat magangnya dia insecure gitu. Kira-kira dari Kak Gilang sendiri ada masukan atau saran? Oke, ada memang kalau kita ngomong kuliah kan ada tipe-tipe yang kupu-kupu, ada yang kunang-kunang, Hmm. ada yang sangat aktif banget di organisasi Hmm. sampai mungkin bikin CV-nya bingung kali ya, naruh pengalaman organisasinya banyak banget gitu. Sebenarnya opportunity-nya itu sama sih buat teman-teman semua gitu, mau yang sudah pernah punya pengalaman di organisasi atau belum. Justru Hmm. magang itu kan kesempatan kalian untuk dapat experience itu. Hmm. Nah, yang mesti teman-teman mention adalah jangan sampai ketika teman-teman apply itu hanya mengikuti template teman-teman lainnya yang udah pernah keterima. Misalnya, template CV-nya dia nih pernah keterima intern di mana, terus diikutin. Padahal isinya itu bukan merefleksikan tentang dianya. Gitu. Jadi kalau tadi yang mesti di-prepare adalah you have to know yourself dulu sih sebelum nanti akhirnya tulis di situ di CV-nya apa, kemudian apply untuk magang. Karena jatuhnya kan kalau asal bisa jadi nggak dapat Hmm. tuh. Jadi yang pertama adalah you have to identify tentang kalian sendiri. Kalau nggak kenal sama diri sendiri kan agak aneh ya. Kayak Iya. ya udah nanti kalau disuruh cerita pas di interview misalnya di telepon bingung sendiri saya apa ya saya gimana ya gitu. Itu terjadi Hmm. gitu. Gitu. Jadi you have to know diri kalian sendiri masing-masing tuh kayak gimana. Kalau bingung gimana sih Mas caranya bisa kenal sama diri sendiri, tanya sama teman yang pernah kerja bareng sama kalian. Kalau yang tadi nggak ada pengalaman organisasi, Hmm. tanya sama teman satu kelas, sebenarnya gue tuh kalau di kelas kayak gimana sih orangnya?
itu tuh jadi feedback buat kalian juga untuk bisa kenal sih. Nah, tapi ketika dikasih feedback itu jangan merasa itu attack personal kalian ya. Ini kan ngomongnya lebih ke feedback supaya kalian bisa tahu diri kalian tuh seperti apa, kemudian kayak gimana. Itu sih menurut aku penting sih, Tiffany. Di awal sih dua hal itu dulu deh. Get to know yourself dulu. Gitu nah. Iya sih, kadang kalau misalkan kita ditanya, eh kan aku pernah di interview, explain about Hmm, yourself katanya. ya. Kalau misalkan kita mati gaya, kita nggak bisa ngomong, itu kayak, itu pasti kayaknya udah langsung dilewat kali ya kayak. Mungkin lebih kepada mungkin karena tadi tegang kali ya, tegang, terus panik, dan yang kedua adalah nggak pernah latihan sih untuk ya mengenali diri sendiri itu gitu. Mungkin kalau di masa-masa dulu aku kuliah gitu ya, di awal pasti bingung ditanya kayak gitu, tapi balik lagi ya latihan dan sambil ngobrol sama teman tuh lumayan membantu kalian untuk terbiasa. Jadi kalau misalnya nanti kalau jawaban saya salah gimana, ya udah nggak apa-apa, lesson learn kan dari situ bahwa you need to improve. Nanti kan ada Iya. another opportunity buat interview, ya udah nggak apa-apa. Ya worst case skenario nya kan nggak diterima nih, ya udah Mm-mm. cari lagi. Sebenarnya seperti itu aja kan. Jadi Iya. kalau salah ya udah diperbaiki and then go nextnya lagi sih. Menurut aku gitu sih, Tiffany. Yang penting persiapan sama tahu diri sendiri dulu ya kayak gimana Tahu kurang diri lebih. sendiri dulu. Takutnya nanti ditulis di CV-nya, terus dia lupa yang kemarin saya tulis apa ya gitu. Terus Oh iya, kayak kata-katanya udah indah banget, cari di Google gitu kan, heeh, tentang personal profile gitu ya, biasanya gitu ya heeh, Tiffany. heeh. Cari di Google kata-kata indahnya tentang Mhm. personal profile, pas ditulis terus dia bingung. Ini jelasinnya gimana ya? I can work under pressure, misalnya gitu. Padahal dia orangnya Mhm. panikan. Kebayang nggak? Jadinya itu Oh iya tidak betul. mereflek diri dia sendiri gitu. Atau misalnya saya itu orangnya passionate dalam hal komunikasi dengan eksternal. Pas disuruh ngobrol bingung sendiri awalnya, terus ngeblank dan sebagainya. Itu kan jadi kayak berlawanan dengan apa yang dituliskan. Kayak bohong gitu ya. Gitu. Akhirnya jadinya menjebak, maksudnya Mhm. akhirnya attack-nya ke kalian sendiri kan gitu, dan itu Iya iya sayang iya. banget sih menurut aku. Jadi Mhm. nggak CV itu kan nggak harus cantik bagus banget tuh, tapi kalau misalnya udah bagus cantik rapih tulisannya tapi nggak tentang diri kalian ya buat apa gitu, jadi percuma kan Iya. sebenarnya Iya bener banget Kak, gitu. thank you. Kalau misalkan nih, untuk lebih detail lagi tentang durasi magang di Bank BTPN dan requirement khususnya itu, kita bisa lihat di mana? Bisa dilihat di ketentuan dari Bank BTPN dari career site atau gimana Kak? Ya, nah kalau ditanya tadi biasanya magang di Bank BTPN itu berapa lama? Magang di Bank BTPN itu kita minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Nah biasanya 1 tahunnya itu seperti kayak sama BINUS kan, kita ada program 1 tahun. Nah Ya. itu kita siapkan semua tuh kurikulumnya, mentornya dan sebagainya. Tapi rata-rata di kita minimal 3 bulan untuk magang gitu. Nah kalau ditanya bisa cek di mana, nah, teman-teman bisa buka karir Bank BTPN di www.mordenajob.id, atau kalau mau lebih gampang website btpn.com ke bagian karir atau karir gitu, itu nanti ada. Nah, teman-teman akan dapat tuh informasinya, kualifikasinya kalau ada lowongan intern itu apa-apa saja dan bisa langsung apply ke situ sih. Gitu Tiffany. Betul. Kalau misalkan job desk atau roles, peran gitu, dan tanggung Hmm. jawab selama magang di Bank BTPN kira-kira apa Kak? Sebenarnya kalau kita ngomongin apa ya, responsibility itu pasti akan beda-beda. Apalagi kan ketika kalian apply, assignment-nya itu departemennya atau direktoratnya bisa jadi berbeda. Ada yang Berbeda. ditaruh di human capital, ada yang Mhm. ditaruh di rekrut, misalnya ditaruh di bagian IT, ada juga yang di small SME misalnya dan Mhm. sebagainya. Jadi kalau ditanya responsibility-nya pasti berbeda-beda, tapi basic skills-nya teman-teman yang mesti tahu adalah ketika magang, initiating action tuh penting sih. Maksudnya kalian harus be inisiatif ketika bekerja atau magang. Kalian harus bisa mengkomunikasikan sebenarnya mau apa. Kalau tipe yang pasrahan, diem, nunggu, itu tuh akan susah sih sebenarnya gitu. Bayangkan mulai awal magang, terus nggak tahu mentor saya siapa ya, tadi tahu nggak ya, nggak usah nanti nggak enak gitu saya nanya, aduh gimana ya, terus diem sendiri akhirnya nggak gerak gitu. Padahal sebenarnya initiate aja nggak apa-apa gitu, tanya, ngobrol, saya harus ngapain. Nah, jadi tadi skills komunikasi untuk menyampaikan itu tuh penting juga sih ketika sudah mulai magang.
Nah, yang kedua menurut aku ya selama magang itu kan jangan pernah takut salah. Justru Hmm. kalaupun misalnya pas magang melakukan kesalahan yang misalnya nggak tahu nih cara email, mungkin email profesional tuh kayak gimana. Ada yang biasa kalau email ke rekrutmen itu body emailnya kosong ya, terus langsung ditulis lowongannya aja gitu. Itu yang terima pun rekrutmen pasti akan bingung gitu. Nah, pas Iya. intern terbiasa kayak gitu, akhirnya ketika dia berinteraksi dengan atasannya atau mungkin dengan mentornya, dia emailnya juga kosong gitu. Pertanyaannya adalah ini apa ya? Gitu. Iya betul. So, basic skills-nya adalah sebenarnya kalau kalian tahu how to treat other people kayak tadi komunikasi, kalau di email paling gampangnya kayak klik dear siapa gitu, Pak siapa atau Mas siapa atau Kak siapa gitu ya, baru kasih tahu tujuan emailnya apa. Nah, itu kan sebenarnya basic skills untuk kita Hmm. komunikasi, baik Iya betul. writing skills-nya ataupun verbalnya. Itu menurut aku jadi kunci kunci utama dulu sih di awal untuk kemudian bisa dielaborasi lebih lanjut gitu. Buat aku itu yang utama dulu ya. Jadi Hmm. ketika nanti masing-masing ke departemennya atau ke direktoratnya pasti akan beda-beda. Kalau anak IT pasti kan dibutuhin skills buat coding, Hmm, language betul. programnya juga harus Hmm. bagus. Kalau dia magangnya misalnya di Genius, di bagian tim PR-nya gitu kan, skills untuk dia do research-nya juga penting, untuk presentation juga penting gitu. Jadi pasti akan berbeda-beda. Dan aku yakin pasti di BINUS kan teman-teman diajarin banyak hal ya gitu, teori-teori yang menarik banget. Nah, ini adalah kesempatan buat kalian mengimplementasikan itu. Iya betul. Dan nggak apa-apa, dicoba aja dulu, karena kalian tuh nggak akan pernah tahu it works atau enggak kalau nggak dicoba gitu. Jangan jangan kebanyakan takut duluan sih, nanti asumsi kayaknya nggak akan berhasil deh, nah, akhirnya nggak dilakuin gitu. Dan itu sayang banget sih menurut aku. Jadi kita sebenarnya coba dulu ya. Saya coba. Coba dulu, yang penting kalaupun nanti udah ada magang dan ada mentornya, skills untuk kebiasaan, mungkin aku bilang kebiasaan kali ya, kebiasaan untuk clarify pekerjaan itu juga akan sangat penting sih, Tiffany. Jadi kalau Hmm. dikasih kerjaan itu nggak langsung kayak oke okay, siap saya kerjakan, padahal sebenarnya dia nggak ngerti. Ah, ah. Nah itu Betul betul. clarify aja dulu ini sebenarnya apa, deadline-nya kapan, butuhnya apa, misalnya ekspektasinya nanti outputnya jadi apa. Itu skills komunikasi kan tadi sebenarnya, tapi Iya tadi betul. kita mengclarify tentang tugas yang kita berikan. Tujuannya adalah jangan sampai kita mengerjakan itu udah semangat banget nih ngerjainnya, udah selesai gitu, bahkan cepat banget 2 hari selesai, padahal yang kerjain salah. Padahal bukan yang itu, Iya. Sayang banget. ya kan Betul. gitu. Jadi you need to clarify dulu sih sebenarnya secara pekerjaan apa, dan follow up. Jadi kalau udah selesai di follow up lagi nih sama mentornya, sama atasannya. Makanya kenapa magang itu kita bilang um, opportunity buat kalian untuk merasakan dunia kerja itu kayak gimana gitu. Jadi dicoba semuanya yang selama ini mungkin pernah dengar cerita-ceritanya, nah, itu dilakukan lah gitu. Kak Gilang, aku mau nanya nih, kalau Oke. misalkan nih, kan pada saat kita, misalkan nih, aku masuk Hmm. jadi magang di Bank BTPN. Terus Ya. pada saat pertama kali masuk, eh, apakah akan ada pengenalan dulu tentang perusahaan, terus kerjanya, lingkungan kerja, kenalan satu sama lain, dan abis itu di training pekerjaannya kira-kira kayak gimana? Kira-kira seperti itu, atau eh, langsung terjun aja gitu, langsung terjun Oke, inisiatif? kalau di Bank BTPN khusus internship programnya, kita tuh ada onboarding sessionnya. Jadi onboardingnya biasanya kita lakukan setiap sebulan sampai 2 bulan sekali, tergantung internshipnya ada berapa banyak yang masuk gitu. Jadi misalnya contohnya kita ambil di Februari kemarin, tanggal 22, kita bikin onboarding program buat internship. Jadi ada sekitar, total itu sekitar 30-an orang yang join. Nah, di situ kita kasih tahu tuh Bank BTPN itu apa, culture-nya seperti apa, Hmm. cara kerjanya kayak gimana gitu kan. Kemudian internship programnya itu apa juga kita kasih tahu. Dan kita juga ada grup WhatsApp juga. Jadi kalau ada bertanya tentang misalnya nanti absensi gimana sih Kak gitu. Oh, nanti saya butuh surat ini dan sebagainya. Biasanya kan di awal pasti ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan buat ke Hmm. kampus. Nah, Hmm. itu kebetulan PIC-nya adalah aku juga, jadi nanti mereka akan masuk di situ untuk bertanya banyak hal sih sebenarnya. So onboarding session itu menurut aku tuh penting buat teman-teman bisa tahu sebenarnya magang itu apa dan kayak gimana. Ya, jadi setelah onboarding tiba-tiba masih ada yang tadi yang mungkin email-emailnya blank gitu kosong. Nah itu kita ngobrol di grupnya lebih santai. Nanti nextnya masukin ini ya dan sebagainya biar
ngobrol sama mentornya lebih enak dan sebagainya. Oh iya kak, baru tahu, maaf nggak apa-apa. Justru grup itu jadi tempat buat kita bisa ngasih insight juga buat teman-teman intern yang lain gitu. Jadinya jangan sampai ngerasa kayak sendirian gitu ya di pojokan intern gitu, kayak nggak ada kabar, kayak nggak pernah dicolek siapapun. Yang kayak gitu-gitu sih harapannya. Kalau di BTPN nggak ada sih sebenarnya. Iya sih betul, itu ketakutan terbesar kalau mau magang sih sebenarnya kayak Ya. masuk lingkungan baru, gak kenal siapa-siapa gitu. Betul, dan apalagi sekarang kan sebenarnya kondisinya nggak semuanya kan work from office ya, dan Mm-mm. mostly masih work from home gitu. Mungkin kalau work from office, kondisi berbedanya adalah nanti first day-nya, kak aku akan ngapain ya? Ketemu siapa ya? Aku dijemput sama siapa ya gitu. Terus nanti ketika ngobrol, mejaku di mana, aku ngomong pertamanya apa? Itu sampai ada waktu itu sempat nanya kayak gitu sih. Aku kalau nanya gini boleh nggak sih kak? Ya nggak apa-apa, tanya aja gitu kan. Nah, Hmm. jadi ketakutan-ketakutan yang basic mungkin yang tadi Tiffany bilang itu memang benar terjadi. Nah, kalau kondisi sekarang di BTPN itu kita work from home untuk internnya. Jadi ada Oke. beberapa teman-teman yang memang internshipnya dari rumah masing-masing karena kondisi sekarang kan kita nggak bisa ke kantor ya. Ya betul. Eh, dan juga kita juga harus ikut protokol kesehatan kalaupun harus ada ke kantor. Dan jadi kalau untuk khusus intern kita work from home. Nah itu tuh experience-nya beda banget sih Tiffany karena kebayangnya ketemunya online by Zoom meeting gitu ya, atau mungkin by WhatsApp, itu rasanya pasti berbeda. Nah, Ya. obrolan-obrolan di grup PIC tadi itu sebenarnya kesempatan buat kan nanya-nanya sih. Kalau enggak, jadi kayak terasa left out gitu nggak sih? Karena kan sudah Iya work from betul. home, bangunnya bisa suka-suka kalian kan kalau ke kantor pasti bangun pagi ya gitu ya. Ya nggak sih? Kalau ke Iya. kantor kan kalian ada tujuan kayak harus bangun nanti naik transportasi umum atau naik mobil Mm-mm. sendiri gitu ya. Tapi kalau work from home itu bangun-bangun udah kayak jam 9 atau jam 10 gitu kayak habis ini ngapain ya gitu. Itu rasanya pasti akan berbeda banget gitu. Nah itu yang harus adjust sih. Pasti secara experience kita nggak bisa nyamain sama banget antara yang work from office dan work from home. Tapi we try to balance sih. Yang work from home juga tetap dapat pengalaman kerjanya itu sama. Mereka juga tetap ada kayak huddle paginya juga di awal minggu misalnya ada checkpoint juga. Nah itu salah Hmm. satu yang kita biasakan kepada mereka bahwa walaupun kalian magang itu udah punya tanggung jawab untuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi kayak belajar tuh pelan-pelan untuk manage waktunya, untuk bangun Betul. pagi. Yang mungkin susah bangun Mm. pagi ya gitu. Jadi harus bangun pagi, on time deliver projectnya dan sebagainya. Kalaupun ada pertanyaan nanya, nah itu jadi dibiasain sih sebenarnya selama magang. Gitu sih Tiffany. Kalau misalkan dari Bank BTPN sendiri, ada nggak yang mengharapkan apa gitu dari seorang intern gitu? Apa yang diharapkan dari seorang intern? Oke, sebenarnya kalau diharapkannya yang paling besar adalah kita pengen kalian tuh sebenarnya belajar dan memanfaatkan kesempatan magang itu sebaik-baiknya sih. Mm-mm. Karena balik lagi ya, yang bisa mendapatkan manfaat magang itu bukan cuman kita, Bank BTPN, tapi teman-teman itu semua gitu. Kalau 3 bulannya teman-teman sia-siain dengan terlalu santai, nggak ngapa-ngapain, misalnya merasa kayak, aduh ini cuma kerjaan rutin gitu ya, ah bosan ah gitu dan sebagainya, justru malah nggak akan berasa manfaat apapun gitu. Iya Jadi if betul. you have any question, tanya dan sebagainya. Jadi kalau apa yang di-expect, kita pengen, walaupun kalian sebagai intern, kalian bisa bikin impact. Walaupun tuh impactnya mungkin kerasanya kecil, tapi Mm-mm. yang kecil itu sebenarnya kalau kita lihat scope gedenya, kalau itu nggak dikerjakan sama kalian, itu nggak akan keren loh. Contohnya Iya. misalnya, salah satu intern jadi PIC salah satu event gitu di internal Bank BTPN. Kemudian di intern itu hadir pesertanya itu levelnya BOD, BOM dan sebagainya. Hmm. Bayangkan kalau tadi internnya itu asal-asalan aja jadi moderator gitu atau Aduh. dari MC jadi suka-suka gitu. Mm. Kebayangkan itu impactnya bisa sebesar itu. Mm-mm. Jadinya apapun role yang kalian kerjakan, selama itu bukan bikin kopi dan sebagainya yang udah zaman dulu banget gitu ya as intern, um, please create your impact lewat caranya kalian masing-masing, lewat pekerjaan itu. Itu sih harapan utama kalau kita ngomongin magang di Bank BTPN ya. Jadi jangan pernah ngelihat satu pekerjaan itu kayak, ih ini administrasi banget sih. Tapi kalau sampai salah aja angkanya, wah itu impactnya bisa gede banget. Apalagi kita ngomongin banking ya. Itu sih kalau menurut aku, Tiffany. Iya betul. Karena aku sendiri juga pernah ngalamin yang namanya membuat satu kesalahan pada saat meng-email itu Hmm.
kita kan sebagai intern juga sebenarnya juga dibilang mungkin mewakili terlalu besar ya, tapi kan setidaknya kan kita bekerja Ya, di perusahaan ini. Kita kalau misal membuat kesalahan, otomatis yang dipandang buruk atau apa tuh perusahaannya juga gitu. Jadi, betul. uh-uh, kalau misalkan Kak Kayak Gilang bilang, kalian adalah "Mhm, bagiannya dari company tersebut uh-uh." kan ketika kalian sudah Iya magang di situ betul. gitu. Iya, jadi kalau misalkan seperti Kak Gilang bilang tadi, kita harus hati-hati, terus ada grup juga di mana kita bisa belajar berkembang, terus dibimbing. Aku juga sama mendapatkan apa pengalaman seperti itu pada saat magang dan menurut aku Ya, sih bagus. Bagus banget sih sebenarnya karena aku bukan diomelin yang kayak gimana-gimana tapi aku dikasih tahu salahnya tuh di mana. Jadi next iya, aku nggak bakal ngulang. Eh, betul betul. kalau misalkan aku tuh sempat rasain ini Kak Gilang kerja magang di office sama Mm-mm. from home. Itu Oh, oh, rasanya oh. emang Oke. beda-beda banget. Kak, Gimana rasanya? sebenarnya What's the difference? Sempat berapa lama work home office? jadi work from office-nya itu kalau nggak salah sempat 2 sampai 3 mingguan. Aku sempat Oke. dipercaya jadi kepala event, cuma karena COVID, otomatis eventnya batal. Jadi Oke. lanjut di rumah. Sebenarnya lebih challenging sih. Tantangannya tuh gede Ya. banget. Karena kita semua kerja by online. Aku di bidang marketing, jujur susah banget. Tapi Hmm. aku nggak ngeliat itu sebagai, aduh pusing banget, jangan dikerjain apa kayak gimana. Nggak sih, aku sih ngeliatnya kayak, em, justru itu ngebangun aku jadi mungkin jadi tahan banting, atau mungkin Ya. ngelatih otak aku jadi banyak akal. Kalau misalkan work from home, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu klien atau third party yang mau kita ajak kerjasama, itu jadi banyak aja akalnya gitu. Jadi sebenarnya work from home itu jadi bikin kita lebih explore banyak sih ketimbang Betul. office gitu. Betul, betul banget. Jadi tadi yang mungkin Tiffany bilang ketika ada satu situasi kan ini kayak semua orang tuh lagi dipaksa untuk adapt sama kondisi COVID di tahun lalu gitu kan ya sebenarnya gitu. Yang kita juga nggak nyangka kan kondisinya kan kayak gitu. Jadi akhirnya kan mau nggak mau kita harus adapt. Mm-mm. Kalau kita misalnya frustrated kayak aduh nggak bisa banget nih gue kerja di rumah misalnya gitu, malah ngantuk mulu dan sebagainya karena dekat sama kasur kan biasanya ya gitu. Jadi you have to adapt dan adjust juga sih sebenarnya kayak gimana gitu karena tadi misalnya biasanya bikin eventnya offline mau nggak mau diganti online itu Online. preparasinya lebih ribet sih sebenarnya. Iya betul. Mesti make sure sinyalnya aman, kondisinya juga nggak ada masalah, belum lagi toolsnya, pesertanya nanti kalau tiba-tiba ada yang muncul di zoomnya itu suaranya nggak Iya apa benar. langsung rame sendiri gitu ya, itu justru lebih banyak challenge-nya. Jadi satu ketika kondisi itu berubah, nah teman-teman harus belajar tuh untuk bisa apa ya adapt sama kondisi kayak gitu. Yang pasti adalah melatih kesabaran diri sendiri sih bahwa kayak Betul. sabar ya, tenang, ini akan lewat, tenang ya gitu. Nanti akan ada lagi. Dan selama kalian memang bisa prepare itu jauh-jauh hari, seharusnya nggak akan ada masalah sih menurut aku gitu. So preparation is important dan kolaborasi itu juga penting tuh. Jadi kalau nggak tahu atau nggak bisa minta tolong. Jangan ngerasa kayak wah gue harus bisa sendiri hajar aja padahal sudah kayak mungkin aduh nggak ada ide nih sebenarnya misalnya gitu. So Mhm. so ask for help. Ketika ask for help itu nggak jadi bikin kalian jelek kok, nggak jadi bikin kalian lemah kok gitu sebenarnya. Justru malah Hmm. bisa give opportunity buat yang lain bantu dan kolaborasi. Bisa jadi idenya akan lebih lebih heboh gitu. Kita nggak pernah tahu. Banyak Iya orang betul. yang mungkin kelihatannya diem-diem gitu, tapi ide kreatifnya tuh banyak banget. Cuman nggak Mm-mm. pernah dikasih wadah aja misalnya kayak gitu. Jadi kesempatan kalian magang bisa berinteraksi dengan orang internalnya di company tersebut, tanyain aja, brainstorm dan sebagainya. Jadi kalau aku biasanya bilang di tim aku kita berantem konten deh gitu. Berantem konten itu dalam arti kita brainstorm bareng-bareng Iya, dan bisa jadi apa yang saya bilang bagus belum tentu bagus buat mereka. iya Jadi betul. dan sebaliknya juga. Jadi diskusi aja justru intern itu adalah kesempatan buat kalian nyobain sih. Coba nih, cocok kalau di company ini saya ngasih ide kayak gini gimana ya mereka melihatnya gitu. Jadi kalian bisa akhirnya tahu culture kerjanya itu bener kayak gitu atau enggak. Kayak gitu sih Tiffany. Iya, itu baru loh aku pengen nanya itu Kak Gilang, boleh nggak sih kalau di Bank BTPN ini sebagai intern kalau misalkan kita punya ide atau kita punya mungkin misalkan lagi Bank BTPN sedang menghadapi challenge apa, terus kita sebagai intern tuh kayak kepikiran untuk eh,
boleh nggak Kak kalau misalkan kita bikin solusi seperti ini gitu? Itu boleh ya Kak ya? Sebenarnya boleh dimanapun kerjanya, bukan cuma di BTPN ya. Sebenarnya ketika kalian melihat ada opportunity untuk ngasih satu solusi, itu sebenarnya boleh aja selama memang itu masih relate sama pekerjaan kalian gitu kan. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tuh pengen banget melakukan tapi itu out of our control kan gitu. Tapi Mm. kayak tadi tiba-tiba bikin event, sebenarnya kamu punya ide yang lebih menarik. Nah, ide lebih menarik itu disampaikan itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, makanya tadi kan mungkin karena asumsi sebenarnya boleh nggak sih nyampein ide. Ini kan kayak assuming bahwa kayak sebenarnya nggak usah deh gitu, tahan aja lah sendiri gitu. Oh, Ya iya, sebenarnya kan iya. kan ketika kamu nyampein nggak ada masalah kan sebenarnya ketika disampaikan kan. Iya, iya, iya Maksud, sih betul. maksudnya nggak akan ada kayak tiba-tiba ide apa ini jelek banget nggak kayak gitu kan sebenarnya nggak akan langsung kan. Nggak akan digituin gitu. Jadi jangan terlalu berpikir ke tadi assuming tadi, tapi sampai dulu aja gitu. Misalnya ada ide baru bikin eventnya apa atau mungkin bikin kontennya, boleh nggak bikin kontennya lebih menarik jadi kayak gini kak gitu. Itu sampein Hmm, aja. Nanti kan tinggal di adjust nih mana yang possible dikerjakan sekarang, mana yang mungkin kita pending buat misalnya bulan depan gitu. Tapi di prepare dulu semua proposalnya apa dan sebagainya. Itu kalau di tim aku yang ada internnya sendiri, that's how they did it sih sebenarnya. Mereka bikin proposal event itu temanya apa, terus budgetnya harus kayak gimana, itu online semua ya. Dan iya mereka betul. brainstorm sendiri sama intern yang lain gitu. Nah itu ketika ditampilkan, itu ide originalnya mereka muncul semua di situ. Dan kebayang dong ketika kalian yang bikin dari awal dan itu diimplementasiin terus akhirnya jadi gitu tuh kayak ada satu kepuasan tersendiri, Iya betul betul. right gitu. Iya betul. Walaupun pasti ada beberapa yang di adjust tapi itu ada kepuasan tersendiri sih. Buat aku itu penting banget untuk acknowledge teman-teman intern, walaupun mungkin ngelihatnya itu buat kan kayak aduh ini cuma event biasa, tapi buat kita yang sebagai mentor gitu itu berarti gede banget tuh. Bisa jadi kalau nggak ada kalian, gila ini eventnya nggak bisa jalan misalnya. Karena kan aku terkait Iya. employer branding, banyak kan event, konten Mm. gitu-gitu. Itu sih Tiffany. Jadi intinya kita tuh harus berani mau coba, jangan takut salah. Terus singkirin segala asumsi takut-takut, mau Ya, coba. Terus kita harus tahu tentang diri kita sendiri dulu. Terus kita harus em, berani berinisiatif ya kak ya. Berani ya, inisiatif. ya, Pagi ini aku harus ngapain gitu ya kayak atau apa ya, gitu. Aku juga diajarinnya seperti itu karena pada saat kerja nanti itu bakal penting banget sih kalau ya, misalkan apalagi kita ngelihat ada yang kesulitan. Misalkan aku nanya, Ci atau Ko, mau nggak aku bisa bantu apa nih untuk ini gitu. Boleh ya ya, Kak ya? ya. Boleh, boleh banget. Justru kalau sampai ada pagi-pagi nih, misalnya di intern aku ada yang nanya tuh, aku hari ini bantuin apa? Mampus nih, apalagi? Aduh, aku ada yang kelewat ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada, cuman biasanya kalau di aku, di tim intern aku tuh kita pakai tools untuk apa, project gitu namanya Trello, mungkin pernah tahu. Nah, kita taruh tuh semua projectnya di situ gitu. Jadi nanti mereka tahu apa yang harus di follow up sebenarnya. Oh, iya, iya, Kalau iya. sampai ada yang nanya, berarti kayak, aduh, berarti kemarin miss ya gitu. Nah, itu ada perasaan kayak gitu sih kalau ini kalau misalnya aku mentornya ya ada Mm, perasaan kayak gitu karena kan buat intern sendiri jangan ada beberapa yang mungkin ngerasa kayak gabut itu nggak apa-apa deh gitu tapi buat mm. intern-intern yang keren aslinya gitu ya mereka akan nanya sih hari ini ada apa ya yang menarik ya bahkan bisa jadi tiap minggunya tuh akan berbeda-beda nah itu yang kalian dapatkan mungkin nggak kerasa ketika di 3 bulan itu tapi after itu coba deh measure diri kalian sendiri di assess nih bedanya si A yang dulu sama yang setelah selesai 3 bulan itu apa itu akan kerasa banget sih Tiffany. Iya betul. Jadi lebih apa ya? Lebih baik sih, lebih baik. Jadi Ya, lebih baik. Betul. Nah, aku ada terakhir nih. ya, Kira-kira dari Kak Gilang sendiri ada saran hmm, nggak untuk fresh graduate atau mungkin untuk ya. calon intern atau yang ingin memulai karir gitu? Kira-kira apa sarannya? Oke, saran aku satu sih kalian harus belajar percaya sama diri kalian sendiri pede. Karena itu kan comes from within yourself ya gitu datangnya dari kalian gitu Hmm. kalau kalian nggak pede apapun yang kalian kerjakan itu jadinya nggak berasa ada impactnya sih sebenarnya so trust yourself termasuk skillsnya kalian gitu itu penting banget saran pertamanya itu percaya diri. Yang kedua yang tadi aku ingetin mungkin berulang-ulang jangan suka asumsi karena Ya, ketika kalian assume itu akhirnya menunda banyak
action keren kalian sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ditunda, nanti aja, aduh nanti jadi orangnya akan gini nggak ya gitu. So yang kedua, do not assume, tapi tanya aja langsung gitu kan. Dan yang ketiga, ketika kalian nanti bekerja as an intern ataupun nanti pas lagi di interview buat magang, clarify ya pekerjaannya apa. Jangan sampai ketika udah magang ngerasa kayak, oh kok ini sih kerjanya, padahal sebenarnya waktu di interview udah dijelasin ini yang akan mereka kerjakan dan sebagainya. So you need to clarify apapun yang akan kalian kerjakan before join ataupun setelah join gitu. Bisa ditanya sebenarnya yang di-expect sama saya misalnya gitu ya selama 3 bulan intern itu apa aja sih gitu. So dari situ kalian akan belajar untuk menghargai waktunya kalian 3 bulan itu sih menurut aku. So that three things penting buat teman-teman fresh graduate ataupun calon intern ya. Kalau ngomongin karir dari situ, yang tadi mungkin ada yang bilang, aduh tapi saya tuh nggak jago komunikasi kak. Kalau udah sering ngobrol, sering tadi komunikasi dan sampai ngobrol sama atasan dan sebagainya, pelan-pelan jadi terbiasa kok. Ada yang mungkin, Iya betul. aduh saya nggak pernah jadi MC, takut nanti salah. Coba aja dulu gitu kan. Nanti lama-lama bisa, terus muncul lagi PD-nya. Event-event berikutnya dia sendiri gitu yang jadi MC. Nah itu muncul karena terbiasa kan. Tapi that opportunity, ketika kalian nyoba dan nggak assume bahwa itu gagal dan sebagainya, itu akan ngasih kalian big difference sih sebenarnya. Itu sih Iya, Tiffany. betul banget sih. Karena aku juga di dibiasakan untuk menerapkan budaya berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau enggak kita nggak bakal belajar. Dan aku juga Ya, mendapatkan opportunity itu selama magang. Betul kan. betul Jadi betul. harus percaya Dan diri. kalau diingat ya, persaingan di luar itu kan banyak banget ya Tiffany. Ya. Untuk ini buat teman-teman tahu aja, untuk satu lowongan misalnya saya post di GTPN, ini untuk Mm. cari satu intern ya, saya post di Kaliber gitu. Itu yang apply ternyata ada 1.000, bayang, Banyak. satu. Jadi sebanyak itu pesaingnya gitu. Nah, gimana cara bikin kalian tuh different sama mereka? Nah, salah satunya tadi mulai dari awal CV-nya, mulai dari kaliannya juga gitu ya. Itu yang akan bikin beda sih. Menurut aku itu sih yang penting tuh nih. Iya, oke. Makasih banget loh, Kak Gilang, atas pencerahannya, tips-tipsnya, sharingnya. Em, Pokoknya eh, magang itu lakukan yang terbaik lah ya, Kak ya. Karena dari Lakukan yang situ kan terbaik. kita belajar. Nah, kalau aku juga sempat pernah mengalami yang namanya Hmm. eh, jadi di tempatku dulu mau bikin suatu event kayak talk show gitu, Hmm. karena kan semua serba by online. Waktu itu aku dan seniorku tuh lagi brainstorming, terus dia menetapkan nih jamnya Hmm. segini, segini, segini untuk para ibu rumah tangga, karena kan aku kerjanya di magangnya di sekolah waktu itu. Aku Oke. sebenarnya ingin menyampaikan, kayaknya untuk jam 12 siang, untuk Hmm. para mom yang di rumah, mungkin mereka tuh lagi sibuk-sibuknya masak, lagi sibuk-sibuknya prepare anak-anaknya makan dan Ya. membereskan hal-hal lainnya. Aku sebenarnya ingin menyampaikan Ya. itu, tapi Hmm. aku mengurungkan diri karena ada rasa kayak takut. Terus Ya. begitu proposalnya diajuin ke head manajemennya, ditolak Hmm. karena jam segitu tuh parent nggak fokus, jadi lebih baik tuh Ya. malam. Dan dari situ aku merasa harusnya tadi aku tuh menyampaikan aja, jangan begitu kita nggak perlu revisi lagi dan bisa langsung Ya. jalan gitu. Itu itu pengalaman juga sih buat aku. Bener Ya. Ya, kata baik. Gilang. Bisa jadi ke kayak Tiffany tadi sebenarnya case-nya mungkin ketika tadi mau nyampein takut Mm-mm. nih jangan-jangan itu cuma perasaan aku doang gitu ya kayak jam Mm-mm. 12 mungkin cuma di lingkungan rumahku aja tuh yang jam 12 orang-orang ibu-ibunya masih pada masak Mm-mm. atau pun masih ngurusin keluarganya dan sebagainya. Mm-mm. Nah, paling gampang misalnya kalau teman-teman sebagai intern kalau mau doing extra mile ya kalian do the research aja, bikin short kayak mungkin WhatsAppan gitu ya sama calon orang-orang ibu-ibu di daerah tersebut, Mm-mm. tanya sama mereka biasanya kalau jam-jam segini tuh ngapain sih Bu gitu. Ada preferensi nggak sih kalau kita bikin sesi sharing atau apapun itu eventnya, prefer itu di jam berapa? Apakah di jam malam? Ternyata jam malam tuh jam-jam mereka nonton sinetron gitu ya, yang itu Iya, akan lebih betul. susah lagi gitu misalnya. Mm. Tapi dari data yang kamu dapatkan di situ, itu kamu bisa pakai ngomong ke mentor kamu atau atasan kamu. Jadinya, Oh, apa iya, yang betul. disampaikan tadi jadi lebih strong secara Oh, data iya, 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 iya. dan juga relevan nih gitu. Jadi bukan cuman ah ya suka-sukanya Tiffany aja dia bilangnya begitu gitu. Padahal Oh, sebenarnya iya. you already did that research terus dikasih tahu ini Oh, informasinya iya, mereka iya. preferensi jam berapa ternyata mereka preferensi di jam 4 sore misalnya gitu. 1 jam aja Oh, atau iya, 30 iya. menit sebenarnya cukup banget
Nah, itu betul. kamu bahkan hasilnya bisa engage orang lebih dalam lagi kan gitu. Oh, Ya iya. nggak Oh, sih? ini aku jadi belajar lagi nih. Oh ya betul juga ya, untuk menyampaikan segala sesuatu ada baiknya kita eh, kasih data gitu ya. Ya, ya, Kasih data. betul. Karena itu penting banget sih. Tadi balik lagi ya, karena mungkin kamu takut menyampaikan itu karena kan tadi belum belum kuat kan gitu. Nggak Mhm. kuat datanya atau bahkan belum tahu atau cuman Mhm. assuming aja bahkan gitu ya. Nah, dengan kamu melakukan itu tuh jadi ada tambahan apa ya kayak tambahan power lah ya gitu ya untuk lebih Iya, pede iya. untuk nyampein sebenarnya kayak oh gue berani nih gue udah cari tahu nih gitu jadi pasti bisa. Nah itu yang akan membantu kamu jadi berbeda sih. Nah itu yang akan membedakan kandidat intern satu dengan yang lain kan. Iya, betul, betul, betul. Ini juga berguna sih untuk aku nanti kalau udah di dunia kerja ya. Ya Untuk seperti itu belajar. Oke. betul. Mm-mm. Thank you banget Kak Gilang sharingnya. Sama-sama Tiffany. Kira-kira dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh komen di sini ya. Oh Ya. ya, sama itu ya Kak Gilang ya. Nanti aku akan boleh minta LinkedIn Hmm? atau website atau mungkin segala kontak atau info yang bisa kita lihat kali ya informasinya. Ya. Komen. Nanti Ya. aku taruh di feed lagi. Taruh di Oke. komen. Ini aku akan share ke teman-teman website Mm-mm. karirnya Bank BTPN. Jadi kalau teman-teman pengen cari tahu tentang lowongan di Bank BTPN gitu ya, teman-teman bisa cari di www.morethanajobs.com gitu. Nanti di situ akan ada lowongannya apa saja gitu. Oke. Oke, Tadi www.more. oke, itu sudah aku taruh di komen. Oh, udah. Oke. Oke, more than a job. Sorry, morethanajobs.id. Oh, more than a job. .id. .id. Ya, Oke. sorry. Nah, di situ teman-teman bisa tahu banyak tuh tentang Bank BTPN tuh culture-nya kayak gimana, terus suasananya seperti apa juga, itu ada di situ Mm-mm. semua. Nanti kalau misalnya mau connect ke aku by LinkedIn, mau tanya-tanya kayak tadi mungkin Tiffany baru ngeh ya Mm-mm. di terakhir, oh ternyata gitu ya, baru Mm-mm. tahu cara berinteraksi atau Mm-mm. bahkan untuk give extra mile di pekerjaan kayak gimana, Iya. DM aja di LinkedIn, nanti bisa. Nama Oke. LinkedIn-nya sama kok Dwi Gelegar gitu. Itu pasti cuma satu kayaknya nama depannya begitu. Oke deh, gara-gara. Oke deh, Ya, nanti aku taruh lagi di feed. Thank you ya, ya. Kak Gilang. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya kita bisa sharing kayak gini. Menambahin Yes, insight juga Tiffany. untuk para binusian. Oke. Thank you, thank you. Thank you so much Mm. buat Binus dan juga buat Tiffany. Oke, thank you Kak. Sehat-sehat ya. Oke, Oke, bye-bye. bye-bye. Thank you.